Jemaat GBI Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya, selamat pagi. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari hingga saat ini. Tuhan, sempurna Kau menyertai, memberkati kami Bapa, sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu Tuhan, untuk kami datang berdoa, memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami Tuhan Yesus dalam pengkudusan-Mu. Kau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh Bapa menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus seluruh saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu. Engkau menibakan Tuhan Yesus di tempat ini, agar kami boleh bersama-sama menaikkan penyembahan pujian kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bagi para imam musik juga Tuhan, bagi juga para worship leader, singer Tuhan, urapi Bapa, jamah, berikan kekuatan baru Tuhan Yesus bagi hamba-hamba-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang boleh dinaikkan Tuhan Yesus menarik hadirat-Mu Bapa, sehingga Kau disukakan Tuhan Yesus. Terimalah Bapa sebagai wangi-wangian yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus terkhusus Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan firman-Mu. Kau memberikan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Itu juga dengan Bapak Gembala kami Pak Lugumin Najis Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan turun bagi hamba-hamba-Mu ini. Sehingga Quran firman akan disampaikan kepada kami boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami serahkan ibadah kami dengan kemenangan daripada-Mu. Terpujilah Kau, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, shalom. Saya percaya semuanya bersuka cita pada siang hari ini, amin. Mari bersama-sama kita puji Tuhan kita. Sebab kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi setiap kita. Kami mau menari bagi-Mu ya Tuhan. Terubur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sama-sama kita katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari sama-sama bersyukur. Hatiku bersyukur.
jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan Yesus. Yesus, Amin. ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama, katakan bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. We praise you, Lord. Kamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata
Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, bersama-sama kita satukan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan, mari bersama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah
katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami berserah, kami berserah hanya di dalam Engkau Tuhan. Yesus, 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 nama
Engkau berdaulat atas kami. Oh, bertahtalah Yesus Tuhan. Oh, hadirat-Mu Yesus memenuhi kami Tuhan. Jamah setiap kami. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love to worship you. Holy Spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Worship you, Holy Spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Holy Spirit, mari angkat kedua tanganmu, mari angkat tanganmu sembah Dia. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. Holy Spirit, let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Holy Spirit, fill this place. Makasih ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Holy Spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let
Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love to worship We thirst for you, Lord. Hati kami haus kepadamu. Jiwa kami merindukan Tuhan. Draw me close to you, Lord. Thank you, Jesus. Biarlah kita we live to worship you, Lord. Shikiriya Pashanda Karamasana. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau menghormati Tuhan. I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Katakan, I live to worship. I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You are precious to us, Lord. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you.
dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hari ini datang Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu, menghormati-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, masuk lebih dalam. Menikmati hadirat, menikmati kasih-Mu yang memperbaharui setiap kami. Sehingga kami tahu apa yang menjadi tuntunan-Mu, apa yang menjadi tujuan Tuhan membawa kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, ini kami Tuhan umat-Mu. Urapi kami semuanya yang mendengar dan hamba-Mu ini Tuhan. All the glory we give to you Lord. Segala kemuliaan kami hanya berikan kepada satu nama. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita beri kemuliaan bagi Dia. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima penyembahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk bulan Februari. Silakan duduk. Dan kita selalu menanti-nantikan Tuhan, apa yang Tuhan mau pesankan, mau bawa jemaat di tempat ini masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna, amin. Saudara, kita masuk musim yang baru, yaitu sekarang di internasional memasuki musim semi, akhir bulan Februari, Maret semi. Dan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, dan Tuhan memberi pesan, memberi tema kepada kita, yaitu move, keep forward, moving, ya, berjalan bergerak ke depan. Nah, dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Jikalau Tuhan berjalan di depan kita, kita bisa melihat tuntunannya. Kita berjalan bersama dengan Dia di dalam track yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya ingat dalam bulan Januari, saya sudah pernah sampaikan bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Saya berdoa, kita berdoa bersama-sama sepanjang tahun ini. Kita berjalan bersama Tuhan di dalam 3 hal, yaitu ketidakmustahilan, yaitu mission impossible, berjalan dalam keheranan, berjalan dalam mujizat. Nah, bulan ini Tuhan akan menuntun kita sesudah bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi Laut Merah. Dan sesudah melewati Laut Merah, mereka naik ke Gunung Sinai. Sesudah itu, sebelum mereka masuk ke tanah Kanan, ada satu kota yang besar. Yaitu kota apa namanya Bapak Ibu? Kota Yeriko, yang mereka harus lewati, harus duduki. Supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, jarak antara Gunung Sinai dengan Kades Barnea, yaitu Kanaan, tanah Israel. Itu tidak jauh. Dan itu sebenarnya bisa ditempuh dengan 11 hari. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita mendengar di dalam cerita Alkitab, mereka sampai berkeliling sampai berapa tahun? 40 tahun baru bisa sampai. Kalau saudara yang pernah pergi ke Yerusalem, kita bisa naik pesawat ya, 30 menit udah tiba. Jalan kaki 25 hari, berapa hari? 10 hari lebih. Dan kita melihat, kalau kita melihat cerita, Tuhan itu mengadakan waymaker, Dia adalah waymaker dan Dia ada miracle worker. Di mana ada dua generasi yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Yang pertama generasi tua, yaitu generasi Musa. Mereka itu hidup di dalam perbudakan dan mereka menghadapi tentara Mesir yang dengan cambuk. Dan juga mereka waktu keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun. Saudari, di padang gurun mereka minta makan, Tuhan kasih makan. Mereka seperti kanak-kanak, Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan membawa satu generasi Yosua, generasi yang muda untuk masuk. Dan mereka hidupnya lahir di padang gurun, saudara. 40 tahun mereka lahir di situ dan mereka mau masuk ke tanah perjanjian itu, mereka harus mengusahakan, harus bekerja. Nah, sekarang kita melihat hari ini ada 3 prinsip untuk masuk tanah Kanaan, dan saya percaya setiap kita semuanya mau masuk ke tanah Kanaan. Amin. Kita semuanya mau possess the land yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, merubah paradigma, yaitu perspektif. Kembali kepada cerita di mana bangsa Israel itu
di tembok Yeriko ini, Musa mengirim 12 orang masuk. Sesudah masuk, saudara, cara pandang 10 pengintai dengan 2 orang pengintai itu sama sekali berbeda. Nah, kita lihat dalam Alkitab dalam Bilangan 13. Mereka menceritakan, mereka mulai cerita, sudah masuk ya, keluar mereka. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Ini hasilnya. Hanya, ada kata hanya, karena mereka tidak percaya. Dikatakan bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu tinggi dan sangat besar. Juga keturunan Elak telah kami lihat. Saudara, ini ada kata lihat. Jadi mereka melihat dan mereka mulai mengambil kesimpulan. Tetapi ada seorang yang bernama Kaleb, dikatakan ayat yang ke-30 dan 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Dikatakan apa? Tidak, kita akan maju dan mendudukinya. Mari sama-sama kita katakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang pergi ke sana berkata, kita tidak dapat maju. Saudara, ada 2 kubu. Satu bilang kita maju, we can do it, kita pasti bisa. Tapi yang 10 orang itu lawan 2, mana lebih kuat? Lebih banyak yang 10 itu, benar? Dan kadang mereka justru yang 10 orang itu, mereka melemahkan bangsa Israel. Cara pandang Kaleb itu adalah move forward, kita akan maju dan menduduki, possess the land. Kalau kita lihat kamera, saudara punya kamera, ada handphone. Kalau saudara zoom, sesuatu yang dari jauh itu kecil jadi besar. Bagaimana cara pandang kita itu akan menentukan apakah kita menang atau kita kalah. Seperti bangsa Israel, tadi dia katakan lagi di dalam ayat yang ke-33 dikatakan apa? Juga kami lihat lagi orang raksasa. Dan kami lihat kami seperti belalang, demikian mereka terhadap kami. Mereka melihat raksasa, orang enak itu, dan bangsa Israel itu seperti belalang yang kecil. Bagaimana kita memandang sesuatu sekarang di pandemi ini? Semuanya berita yang hot news, yaitu virus Omicron. Kadang-kadang kalau kita lihat virus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, harus dengan mikroskop. Saudara, kalau zoom baru bisa lihat dia ada cabang-cabangnya yang sering kita lihat di Google. Nah, apakah itu besar? No, it is very small. Itu masih kecil sekali. Tetapi kenapa orang membesarkan? Bukan berarti kita itu tidak usah takut atau kita tidak usah khawatir, ataukah kita boleh asal-asalan? Tidak, saudara. Tetapi bagaimana cara kita melihat? Apakah kita melihat Tuhan kita lebih besar seperti Daud? Dia tidak melihat raksasa Goliat itu besar, tapi dia lihat Tuhan yang beserta dengan dia itu lebih besar. Sehingga kita bisa mengatakan roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Benar? Apa Ibu? Apakah kebesaran Tuhan itu yang kita lihat, ataukah kebesaran daripada masalah kita di sekeliling kita? Ada 3 kategori orang yang ketika menghadapi gunung masalah, ketika menghadapi tantangan, mereka seperti orang yang quitters. Quitters itu artinya orang yang cepat menyerah. Pernah lihat saudara, mungkin wanita-wanita kadang-kadang kita rapuh, ibu yang rapuh. Sesuatu kita udah takut, kita mundur, kita nggak mau maju. Nah, orang yang cepat menyerah. Yang kedua, ada orang yang camper. Camper itu suka membuat kemah. Dia hanya tinggal di zona nyaman. Dia tidak mau naik ke atas gunung. Dia hanya lihat dari kaki gunung di mana dia beserta kita. Dia akan membuat mujizat. Kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, dalam 5 tahun yang lalu kami sebagai hamba Tuhan menggembalakan puluhan tahun, hampir 20 tahun. Ada satu waktu titik di mana kita harus meninggalkan semua itu. Itu tidak gampang, saudara. Dan kita udah pikir ya ini kita pindah ke kota Jakarta. Mulai mungkin bekerja. Tetapi ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berketetapan, kami memutuskan kami mau stay in Medan. Kami tidak mau pergi. Karena Tuhan beserta dengan kami. Saudara, kami mulai dari nol. Dan kami bersyukur kami melihat apa yang terjadi sepanjang 5 tahun kalau kita taat kepada Tuhan. Kita tidak menyerah. Tuhan memegang tangan kita, amin.
Tuhan akan melakukan mujizat dan kami bisa bersyukur melihat Anda di tempat ini, jemaat GBI My Family. Karena kami mau taat. Ini hanya adalah panggilan Tuhan bagi kami untuk menggembalakan sidang jemaat Tuhan yang baru. Dan ada satu, kita bisa mengatakan sama-sama, jangan cepat menyerah, amin. Jangan cepat menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ini yang kami pegang, saudara. Jangan lari dari masalahmu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita rubah supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjian? Yang kedua yaitu merubah perkataan kita. Perkataan apa yang harus kita ucapkan, saudara? Yang pertama, perkataan iman. Janganlah berbicara seperti bangsa Israel ini. Ada 10 pengintai, apa yang mereka katakan? Dan ini yang dikatakan oleh Yosua. Tadi yang pertama Kaleb, ini yang kedua Yosua. Dia memperkatakan iman, hanya jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Jangan takut masalah, jangan takut virus. Percaya bahwa Tuhan penjaga Israel. Dia yang menjaga nyawa kita, keluar masuk kita. Dia yang menjaga kita terhadap segala kecelakaan, amin. Perkatakan itu siang dan malam. Mazmur 91, ucapkan itu, kita udah katakan kepada jemaat. Setiap hari doakan, ucapkan Mazmur 91. Kita bisa katakan, walau 1000 rebah di sisi kanan kami, 10.000 di sebelah kiri kami, itu tidak akan menimpa kita, amin. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Itu yang harus kita ucapkan. Ubah perkataan kita. Jangan suka bersungut-sungut dan menjadi memberontak seperti bangsa Israel. Dan dikatakan ayat yang kedua, bersungut-sungut mereka. Dikatakan, sekiranya kami mati saja di tanah Mesir. Tengok, sampai minta mati. Tengok bangsa Israel yang Tuhan sudah muak melihat mereka sedikit-sedikit, gak ada mana, gak ada roti, bersungut-sungut, gak ada air, ngeluh sama Tuhan. Cek kehidupan kita, apakah hari ini kita suka mengeluh kepada suami kita? Ada seorang istri, kita lihat, saya baca itu ada seorang istri yang suka update medsosnya di status WA, saudara. Dia update status WA itu yaitu menceritakan kejelekan dari suaminya, hal yang negatif yang dia terima, mungkin ketidakadilan, dia setiap kali tukar terus. Dan suaminya bisa membaca, bisa melihat. Akhirnya suaminya tidak tahan menceraikan dia. Hanya karena bersungut-sungut. Hanya karena mengeluh. Kita perlu hidup dalam kasih. Kalau kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah seperti bangsa Israel. Kalau kita lihat lagi di gym. Sanda yang pernah angkat besi di gym. Waktu angkat besi, waktu angkat beban. Itu perhatikan, apakah orang yang mengangkat beban itu berkata-kata terus? Apakah mulai ngoceh, ngomong sama teman kanan kiri sambil gym? Tidak. Mereka akan kehabisan energi kalau terlalu banyak berkata-kata. Hari ini pesan Tuhan, tutup mulut kita. Untuk tembok Yeriko bisa dihancurkan, Tuhan katakan keliling saja. Tidak usah berkata apa-apa. Ada waktu di mana memang wanita itu suka berkata-kata. Satu hari kalau tidak berkata-kata itu rasanya susah sekali. Kita lebih enak mengucapkan kata-kata, kita sharing sama orang daripada kita makan, benar. Sudah sharing, sudah kenyang. Tapi ada waktu kita mulai ubah perkataan kita menjadi perkataan yang memberkati. Jangan terus mengutuk diri sendiri, kegagalan kita di masa lalu, suami kita, anak-anak kita. Mungkin mereka bisa gagal.
jangan ingat lagi, jangan katakan lagi. Itu akan melemahkan iman mereka. Tapi mulai memberkati. Saya percaya kalau kita ubah perkataan kita, kita akan masuk ke tanah perjanjian. Yang terakhir itu merubah sikap hati yang perlu kita ingat. Yaitu Bilangan 14 dikatakan lagi, mengapa Tuhan membawa kami kepada negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri, anak kami juga tawanan. Bukankah kami lebih balik pulang ke Mesir? Dan mereka berkata, baik kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Mereka selalu ingat mau pulang balik Mesir. Di sana enak, biarpun jadi budak, mereka dapat makan. Mungkin mereka bilang kita enak di sana ada mentimun, di padang gurun hanya tiap hari roti. Sama rotinya setiap hari. 40 tahun bayangkan. Nanti mereka mengeluh lagi, Tuhan kasih stek ayam, stek burung, puyuh. Terus mengeluh, mereka tidak puas apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berpesan hari ini, say goodbye to your past, see the future. Banyak orang tidak bisa bangkit. Mereka terus hidup di masa lalu. Terus lihat, saya pernah gagal, suami saya pernah gagal, anak kami pernah tidak naik kelas. Selalu yang dia lihat itu keburukan. Mari tinggalkan itu. Mesir berarti juga kekecewaan, kepahitan yang mungkin orang lain pernah menyakiti Anda. Saya percaya banyak di antara kita pernah disakiti, pernah ditipu. Saya tidak akan pernah melupakan dia. Pernah dikhianati oleh suami, oleh pasangannya. Tapi Tuhan katakan hari ini, bangkit. Jangan ingat lagi yang lama. Seperti dalam Filipi 3:13. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari-lari, mari kita berlari. Kalau kita terikat oleh masa lalu, sepertinya diikat oleh kaki kita diikat. Kita nggak bisa berlari. Ada virus hati yang harus kita hati-hati, saudara. Mungkin dari tampilan luar kita tidak tahu. Dan Tuhan katakan merubah sikap hati itu paling penting. Itu namanya OTG. Ada orang tidak ada gejala. Mereka itu baik, okay, everything is fine. Kamu sudah maafkan saya? Sudah, tapi hatinya masih belum. Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Kita berketetapan, terus mau hidup dalam kasih, biarpun orang lain sudah menyakiti kita. Kita dikhianati, kita dipermalukan. Harga diri tidak ada artinya lagi ketika Tuhan itu lebih penting dalam hati kita. Mungkin kita tidak bisa kehilangan muka, saudara. Kita jaga image, jaim. Tapi Tuhan hari ini katakan, jangan ada virus hati. Lupakan masa lalumu. Proses membuat kita makin cemerlang kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat, Tuhan mau melihat setiap kita menjadi mempelai yang cemerlang, yang kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita menjadi jemaat yang akan diangkat naik lebih tinggi bagai Raja Wali. Kita akan melihat rencana Tuhan yang indah. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Sehingga kita bisa mengatakan ini menjadi doa kami. Dan apa yang kami alami, saudara, itu tidak mudah untuk melepaskan masa lalu yang menyakiti kita. Tapi Tuhan mau, kalau kita berjalan dalam kasih, kasih pasti menang. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Dan Anda akan berhasil jika Anda berjalan dalam kasih. Mungkin kita belum berhasil, tapi Tuhan ingatkan, mari uji hatimu. Amin. Sehingga kita bisa mengatakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di apa yang kita alami, mungkin Tuhan tidak mengerti, tapi Tuhan tahu. Tuhanmu tak akan memberi ular
yang Engkau alami Mari kita dan bangkit berdiri. melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman yang telah kami terima dari Ibu Rosida. Kami percaya kami akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu di bulan forward ini. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman, dan kami akan terus di dalam hadirat-Mu untuk mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pastor Lu akan merekap untuk kita semua di bulan kemajuan ini. Hari ini kita melihat Tuhan ingin kita masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Oleh sebab itu kita perlu menjaga iman kita, perhatikan kehidupan kita, mindset kita, perkataan kita, semuanya, dan sikap hati kita. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di bulan kemajuan ini? 3 hal yang perlu kita checklist dalam hidup kita. Yang pertama, itu adalah kemajuan di dalam kerohanian. Katakan bersama-sama, kemajuan dalam kerohanian. Karena segala sesuatu itu dari rohani, dari hati kita akan memancar. 3 Yohanes 1 ayat 2, Rasul Yohanes, Apostle of Love, katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, Rasul Yohanes katakan, supaya kita baik-baik saja, kita prosper, kita sehat dalam segala sesuatu. Tapi yang paling penting, seperti jiwamu, rohmu itu baik-baik. Mengapa? Karena segala sesuatu dalam hidup kita memancar keluar dari kerohanian kita. Pada saat kita mengasihi Tuhan, kita perlu spiritual checklist. Kita perlu checklist apakah kita masih merindukan Tuhan, hadirat Tuhan, firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Saya bersyukur Bapak Ibu, keluarga besar My Family masih tetap mau datang ibadah di hari Minggu secara onsite maupun ada yang masih online. Karena hari-hari ini adalah spiritual checklist. Apakah kita mau maju dalam kerohanian dibanding dengan dulu waktu kita baru percaya Tuhan? Mari kita perhatikan first love kita, kasih kita yang semula. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan kemajuan ini kita perlu melihat apakah ada kemajuan dalam hubungan keluarga kita. Ada amin? Bagaimana dengan kondisi keluarga kita? Mengapa keluarga penting, Pastor Lu? Karena Efesus 5 katakan, hubungan keluarga itu seperti hubungan Kristus dengan gereja sebagai mempelai. Oleh sebab itu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Selanjutnya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara perhatikan, ketika kita sebagai mempelai Kristus, kita dekat dengan Yesus, kita akan menjadi semakin baik. Gereja sebagai mempelai itu cemerlang. Nah, bagaimana dengan hubungan suami di dalam keluarga dengan istrinya? Apakah istri itu semakin cemerlang sesudah menikah, berumah tangga?
Apakah makin ceria, bersinar-sinar? Apakah rambutnya tetap bagus? Tapi yang paling penting hati, karena hari-hari kita lihat banyak orang hanya perhatikan penampilan, rambut di salon, ya, wajah di sablon, ya. Tapi mereka lupa satu hal yang paling penting, itu adalah hubungan keluarga. Bagaimana kondisi rumah kita? Apakah home sweet home? Apakah rumah itu adalah menjadi rumah idaman, rumah yang manis, yang harmonis? Karena kalau tidak hati-hati, banyak orang rumahnya itu akan berubah, saudara. Rumah itu bukan lagi tempat yang happy. Mari kita cek bagaimana suasana rumah kita. Apakah rumah itu hanya sebagai tempat penginapan atau hotel? Karena tanpa disadari banyak orang kalau tidak hati-hati, rumah itu hanya tempat singgah di malam hari menjelang tengah malam. Berangkat ke kantor pagi-pagi, pulangnya sudah menjelang tengah malam. Sabtu Minggu itu lembur lagi di kantor, sehingga tidak banyak waktu di rumah dengan keluarga. Atau apakah rumah Anda seperti pusat media sosial? Kita lihat hari-hari ini, di restoran juga sama, di rumah juga sama. Jarang komunikasi lagi suami istri, anak-anak. Semuanya sibuk, masing-masing punya gadget, ya. Ada yang besar, ada yang ramping, ada yang kecil, ya. Tablet, iPhone terbaru, ya. Kalau kita melihat seperti biskuit Kongguan, ada gambar yang lucu. Kalau dulu masih bisa minum teh bersama-sama keluarga, makan roti biskuit kering. Tapi sekarang coba lihat saudara, suasananya sudah pegang gadget, bukan biskuit lagi. Semuanya sibuk dengan gadget. Karena gadget itu bisa mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Gadget itu bisa membuat kita melihat suasana dunia, apa yang terjadi jauh di negara lain. Tetapi yang dekat jadi jauh. Orang yang duduk di sebelahnya saja sudah jarang bicara. Bahkan ada di rumah besar, kita lihat ada yang rumahnya 2000 meter lebih. Antara bapak dan anak dengan istri, mama, semuanya bisa chatting hanya dengan WhatsApp. Karena saking besarnya sudah jarang lagi komunikasi. Kalau tidak hati-hati saudara, rumah juga bisa menjadi pusat konflik. Rumah menjadi arena pertarungan seperti ini saudara, ya. Pusat kompetisi, adu debat. Ada teriakan, ada bentakan. Nggak ada di sini saudara, di sana sini banyak, ya. Di luaran hidup damai, di rumah perang. Banyak orang sibuk perang yang akan terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Lalu harga emas naik. Tapi yang paling penting saudara, perang yang perlu kita jaga jangan sampai terjadi itu bukan di luar, tapi di dalam rumah. Kata pada di sebelah saudara, hindari perang di rumah. Amin. Karena rumah itu harus menjadi tempat di mana Kristus hadir, Christ Center, sehingga ada hadirat Tuhan seperti di rumah Obed-Edom di 2 Samuel 6 ayat 11. Ketika rumah Obed-Edom ada hadirat, ada tabut, maka Tuhan memberkati rumah Obed-Edom. Doa pestelu adalah keluarga kita mengalami kemajuan karena Kristuslah pusat di dalam keluarga dan rumah kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita perlu memeriksa dalam kehidupan kita, apakah ada kemajuan dalam keuangan kita. Ada amin? Katakan bersama-sama, kemajuan dalam keuangan. Nah, mengapa ini yang ketiga? Karena setelah yang pertama dan kedua, pasti ini akan menyusul sebagai satu paket. Dalam kisah talenta di Matius 25, di ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tuhan rindu dalam kehidupan kita, dalam ekonomi, dalam keuangan, karir, pekerjaan, bisnis, itu ada kemajuan. Nah, mengapa? Karena ketika kita ini bersama dengan Tuhan, pasti hidup kita ada kemajuan. Syaratnya apa? Hidup harmonis dengan keluarga. Suami dan istri ibarat sepatu. Sepatu itu, saudara kalau belanja tidak beli sepatu kanan saja atau sepatu kiri, selalu harus melengkapi. Makanya di balik keberhasilan suami, ada istri yang menolong dan menopang. Ayo ibu-ibu katakan amin. Apa saja yang kita lakukan saudara,
Semuanya itu pasti ada kemajuan. Ketika ada happy wife, maka ada happy life. Semuanya dimulai dari suami dengan istri hidup harmonis. Kita melihat dalam pelayanan puluhan tahun, kalau ada suami dan istri mulai hidupnya tidak harmonis lagi, mempengaruhi juga bisnisnya. Saya terkesan dengan pasangan Herbert dan Zemila Pfizer. Dikatakan mereka sudah menikah 86 tahun wedding anniversary, dan mereka selalu masih hidup harmonis. Apa kuncinya? Hidup mereka ini sudah hampir 1 abad, saudara, usianya. Anniversary weddingnya sudah 86 tahun. Apa kuncinya? Mereka selalu saling mendoakan. Pagi-pagi suami doakan istri, istri doakan suami. Puji Tuhan, amin. Bukan update di medsos seperti tadi Bu Ros katakan yang negatif. No, mereka doakan sehingga keluarga itu hidup dalam hadirat Tuhan, menjadi godly family, menjadi keluarga Allah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Pastor Luke punya sekretaris dulu dalam pelayanan. Ada sekretaris saya yang wah luar biasa. Dia kuliah di Taiwan, bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris juga fasih, rajin sekali. Yang saya impress adalah staff semua sudah pulang, dia masih belum pulang. Dia masih bertanya, Pastor Luke, semua sudah saya kerjakan, apalagi yang bisa saya kerjakan lagi? Sehingga tidak heran saudara, sekarang dia dipercaya menjadi pembicara pengkhotbah di gereja, di bahasa Hokkien, bahasa Mandarin, penterjemah. Dia pegang departemen anak, remaja, pemuda, semuanya saudara dia handle. Dan dia menjadi sekretaris dari 2 pembimbing rohani di gereja besar. Mengapa? Karena dia selalu rindu kemajuan. Ada lagi satu sekretaris saya yang dulu jago IT, multimedia, video, dan juga sangat rajin. Dan sekarang dipercaya pegang sekolah yang besar, sekolah tinggi. Dan sekarang sekretaris kita juga Pastor Luke latih dan bagus, dan seluruh tim untuk bisa multitasking. Dan saya menghimbau semua jemaat My Family, mari kita lihat apa yang bisa kita buat jadi kemajuan. Apa kuncinya? Saya teringat Disneyland. Saya dengan Bu Ros pernah ke Disneyland di Anaheim, California. Dan di Disneyland saudara lihat, itu lautan manusia, banyak sekali. Semuanya antri. Dengan keluarga kami pernah ke Disneyland Tokyo, itu juga antri saudara. Di Hong Kong juga, di mana-mana. Dan suatu hari ketika ada seorang pelayan pendeta itu mau order makanan di Disney, dia melihat antriannya panjang, lama sekali. Begitu tiba gilirannya, yang pertama dia bilang ke waitressnya, kalian pasti stres kerja di Disney ini. Coba lihat, setiap hari harus melayani begitu banyak orang, pasti banyak komplain, seperti orang Israel dulu yang tadi kita dengar. Tiba-tiba waitress di Disneyland katakan dengan senyum, saya tidak pernah stres. Loh, kenapa begitu? Karena saya mencintai tempat ini, mencintai pekerjaan saya ini. Saya bersyukur ada di sini, dan saya bangga sebagai keluarga besar dari Disneyland. Wow, saudara, luar biasa. Dia itu begitu bangga, dia bersyukur. Oleh sebab itu dia tidak stres. Nah hari ini, apakah saudara kalau kerja hari Minggu, tunggu Senin, Senin lagi, is Monday, is Blue Monday ya. Tapi kalau sudah Jumat, sudah mau libur, TGI Friday, thank God is Friday ya kan. Apakah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, pekerjaan kita? Mengapa di McDonald saudara begitu sukses? Bisnis McDonald bukan hamburger tapi real estate katanya. Di mana saja real estate yang paling strategis itu milik McDonald. Apa rahasianya? Mereka punya hamburger university. Yang mau jadi owner, bos McD, belajar dulu di toilet, bersihkan toilet harus bagus, hamburgernya bagus. Makanya mereka berhasil. Doa Pastor Luke hari ini, apa saja yang kita lakukan, kita lakukan yang the best. Jangan sampai ada seperti seorang istri yang nangis-nangis, terseduh-seduh. Suaminya tanya, kenapa kamu nangis? Saya baca buku, sedih sekali buku ini. Halaman terakhirnya sedih. Loh, buku apa sayangku yang kamu baca? Sampai sedih, sampai nangis gitu. Saya mau tahu juga, apakah bukunya menarik? Iya, bukunya ini adalah buku tabungan kita. Halaman terakhirnya sedih sekali, saldonya hampir 0 katanya. Doa Pastor Luke jangan ada di sini
yang sedih karena baca halaman terakhir buku tabungan. Tapi semua keluarga di tempat ini diberkati karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satukan hati di dalam doa, dan bersama-sama dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Mari kita bangkit bersama. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih. Hold me close, oh Lord. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Mari kita terbang bersama Tuhan. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Mari kita sembah Tuhan. Bapa di surga, curahkan ya Tuhan kuasa kasih-Mu, agar kami berlari, kami mengalami kemajuan, bahkan kami terbang bersama-Mu. Dalam nama Yesus, Korea Ramashikia Ramarana, oh ya Ramashikia Ramo, ya Ramarana. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, tapi mari terus berjalan maju. Lupakan apa yang dahulu, lupakan segala kekecewaan, kekalahan, kelalaian, dan kegagalan. Karena akulah Tuhan yang mengampuni, akulah Tuhan yang sudah melupakan semua kelemahanmu. Dan mari mulai berjalan maju bersamaku, dan engkau akan melihat banyak perkara ajaib yang belum pernah kau pikirkan, yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah timbul dari hatimu. Itulah yang sudah kusediakan bagimu yang mengasihiku. Terima dalam nama Yesus. Yes,
Kami berdoa untuk kesehatan. Segala sakit penyakit dalam nama Yesus pergi. Kami berdoa untuk yang terpapar COVID Omikron sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilir-bilir Yesus, terima kesembuhan. Yes. Kami berdoa untuk yang kekurangan, Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberikan seluruh keperluan itu dicukupkan dan dilimpahkan. Terima dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Mari kita yang percaya katakan dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Shalom Jemaat GBI My Family. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya kita semua boleh berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan. Di bulan yang penuh cinta dan kasih sayang ini, tema kita adalah Forward yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 15 yang berbunyi, perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 27 Februari 2022 akan dilayani oleh Pendeta Ananta Surbakti dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 27 Februari 2022 akan dilayani oleh PDP Erik pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara lantai 3 Ruang Tulip. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. GBI My Family membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan adik-adik sekalian yang memiliki talenta dan rindu untuk bergabung melayani bersama kami di Departemen Musik dan Departemen Doa. Bagi yang rindu untuk bergabung, silahkan mengambil formulir pendaftaran di counter depan masing-masing cabang atau menghubungi PIC yang tertera. Kita ada membagikan paket sembako Imlek 120 paket di hari raya Imlek yang lalu, juga bagi-bagi ampau dengan Bu Ros, dengan Bu Nini dan teman-teman ya, seluruh tim. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menutup ibadah di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau memberkati seluruh keluarga besar di My Family. Engkau menjaga, memelihara dalam ibadah hari ini yang penuh dengan hadirat dan berkat-Mu. Kami juga bersyukur untuk tangan dan hati yang telah menabur dan memberi persembahan, persepuluhan, pembangunan rumah Tuhan, ucapan syukur dan umum. Kiranya Engkau terus menjaga keluarga demi keluarga, dan Engkau memberikan hikmat dan berkat rumah tangga dan kebahagiaan. Dan doa kami juga untuk bangsa dan negara kami, agar mengalami pemulihan. Engkau lawat bangsa kami Tuhan, supaya cepat pulih dari gelombang COVID Omikron ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi, kesehatan, kesejahteraan bagi rakyat. Engkau berikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami untuk memimpin bangsa kami sesuai dengan arahan-Mu dan kehendak-Mu. Dan doa kami juga untuk pemimpin rohani, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo yang berulang tahun pada hari ini, yang saat ini juga didoakan dari mancanegara di seluruh dunia dalam ulang tahun yang ke-73. Engkau memberikan kesejahteraan, kesehatan, panjang umur bagi Pastor Niko, Ibu Hermin dan seluruh keluarga. Juga doa kami untuk Ketua BPH GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham dan keluarga. Engkau sertai dan Engkau berkati Tuhan. Dan doa kami juga untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah sesi yang kedua ini, dan yang akan dilanjutkan dengan ibadah Impact, kami rindu di dalam nama Yesus untuk menerima berkat dari-Mu. Mari saudara, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga.
kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati, dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.